Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, saya minta tolong tenang sedikit saja, bisa tidak? Oke, saya ingin menceritakan dua kisah tentang manusia mulia di atas mulia, manusia suci di atas suci. Yang pertama, yaitu saya menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu kurang keras, Sallallahu mantap. Ketika suatu kisah ini ya, kisah ini tidak bisa dipungkiri karena ini hubungan antara mereka Jibril, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah Maha Pencipta. Ketika malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah untuk menghadap Allah, begitu sampai di hadapan Allah, beliau sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya hanya bisa sampai di sini. Apabila kaki saya mengatakan masuk ke dalam, maka saya akan hangus terbakar. Pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah melangkahkan kakinya, yang diantarkan juga oleh Jibril, ada satu malaikat yang duduk di singgasana, dia tidak bangun untuk menghormati Rasulullah. Ketika saat itu juga Allah mencabut satu bulunya, satu bulu sayapnya.
Dan ketika saat itu juga seluruh kemampuan yang Allah berikan kepada dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya tertunduk dan menangis karena seorang mulia yang melangkahkan kakinya melewati malaikat tersebut, dia tidak bangun dan menghormati malaikat tersebut. Saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu sekalian, kira-kira siapa yang menolong kita di akhirat nanti? Kurang keras siapa? Nah, kalau kita lagi baca maulid, mungkin adik-adik bisa kita pahami. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan syafaat dan masuk ke surga, mau nggak? Mau. Percaya omongan saya malam ini. Kalau tidak, Allah laknat pada saya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali siapa? Jadi kami para habaib, ini adalah Habib Jailani Al-Habsyi. Ini Habib Abdul Qadir As-Segaf adalah anak mantunya. Beliau adalah putra dari Ketua Remita DPT Pusat, Ketua para Habaib Indonesia, yaitu Bapak Taufik As-Segaf. Jadi kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita datang ke Atam Buah ini tidak mencari apa-apa, apalagi mencari uang, tidak sama sekali. Satu yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat. Setuju tidak? Insya Allah kita semua di sini mendapat ampunan dosa dari Allah, dan di akhirat dibawa dia, dibimbing sama Rasulullah masuk ke surga. Amin. Wabillahi taufik. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dimaafkan nggak? Ini ada ucapan khusus dari Habib Qadir, ya. Beliau ucapkan terima kasih atas penyambutan yang begitu meriah. Mau tidak didoakan Habib Qadir? Mau nggak? Tenang ya, tangannya minta. Kalau doa sama beliau ini insya Allah kabul. Niat dalam hati didoakan sama beliau, aminkan, insya Allah terkabul malam ini apapun. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وانت علينا ونجد من ولد ولا يعز من عليه تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus sahibus sa'adah wal fadilah, dumateng panjenenganipun Habib Abdul Qadir Jailani bin Hasan Al-Habsyi dari Malang, yang sangat saya hormati dan saya taati. Sahibus sa'adah wal fadilah,
Dumateng Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Sigaf dari Pasuruan yang sangat saya hormati dan saya taati. Kepada para hujat, para tokoh agama, Ketua MUI Kabupaten Belu yang saya muliakan, Ketua BPI Kabupaten Belu yang saya muliakan, Ketua PCNU Belu yang saya muliakan, Ketua Kepala Kapolres Belu, dan kepada Dandim 1605 yang saya muliakan, kepada Bapak Danki Kavalari KKA dan Satgas 744, semua takbir majelis Kabupaten Atambua dan semua Kabupaten Atambua dan semua imam majelis Kabupaten Atambua dan seluruh ketua majelis taklim Kabupaten Atambua, hadirin hadirat maaf rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini penuh berkah insyaallah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Bapak Ibu hadirin yang di tengah-tengah Masjid Al-Muhajir ini, dan dihadiri oleh semua habaib. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini saya selaku ketua panitia penyelenggara acara pada malam hari ini, kiranya saya mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, ucapan selamat datang pada para bapak, para ibu hadirin wal hadirat yang telah meluangkan sedikit waktunya guna menghadiri undangan kami dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahmi, dicatat oleh Allah sebagai amal tolabul ilmi, dan dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatul ummah dan bersama-sama di surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, saya berterima kasih kepada semua pihak, baik dari keamanan, dari adik-adik Banser, dan semua anak-anak remaja masjid yang telah banyak membantu kami dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga kepada ibu-ibu jamiah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang selalu mendukung kami dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini, terutama dalam masalah itu pengadaan konsumsi. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang terakhir, saya
sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat bila mana di dalam saya menyambut kedatangan Bapak Ibu hadirin hadirat kurang berkenan di dalam hati sanubari saya sebagai manusia biasa, manusia yang goib, yang tidak ada daya kemampuan, tapi itulah memang kemampuan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sekedar sambutan dari Ketua Panitia bila mana ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang berikutnya yakni acara yang kita tunggu bersama, Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Habibul Al-Kiram Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Hasan Al-Abashi Malang, dan kemudian diteruskan oleh Habibul Al-Kiram Al-Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Segaf Pasuruan. Kepada beliau berdua waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jami' al-ahbab wa mudarrib al-ashab الذين يتفرقون بالأجساد ولا يتفرقون بالقلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya muliakan segenap pewaris daripada ilmu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya muliakan para penuntut ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin dan hadirat pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena karunia-Nya kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu majelis yang bersifat undangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Undangan tersebut sampai kepada masing-masing diri kita, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan jasa kita untuk sampai di majelis yang mulia ini. Kenapa saya bilang ini adalah undangan khusus? Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mereka itu tidak mendengarkan daripada undangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak tahu kalau di sini ada undangan yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak dapat undangan dari Nabi. Tidak hanya kita mendapatkan undangan, tapi juga setelah kita mendapatkan undangan, kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad kita ini digerakkan oleh Allah untuk menghadiri undangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Ada sebagian orang yang mereka itu mendapatkan undangan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak. Mereka itu tahu, oh di Masjid Al-Muhajirin ada acara pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digerakkan jasanya. Tidak mendapatkan takdir dari Allah untuk menghadiri majlis yang mulia ini.
Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang yang diundang langsung oleh Nabi, dan undangan tersebut ditakdirkan baik kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara yang mulia ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sedikit saya mau komplain sama pembawa acara tadi. Sebetulnya acara yang ditunggu-tunggu itu bukan mau'idhahnya. Tadi acara yang ditunggu adalah pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mau'idhah ini bonus. Ya, mau'idhah ini bonus. Sama seperti kita semua mendapatkan kajian segala macam. Bonusnya apa? Amplop yang tadi yang itu sudah habis. Itu bonusnya daripada makanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit yang ingin saya sampaikan. Kita semua mengetahui dan hafal di dalam surat Al-Duha. Kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك apa? Fatarda. Kita semua apa? ولسوف يأتيك ربك fatarda. Pada suatu malam Nabi itu pernah sedih dan nangis jadi-jadi. Nangis dan tidak main-main. Yang mana tangisan Nabi itu menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai karena tangisan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril dengan memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu apapun yang kau inginkan sampai engkau merasa ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau merasa puas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, karena Rasulullah ini nangis, sama Allah diberi jaminan apapun yang Nabi minta pasti diberikan sama Allah sampai Nabi Muhammad merasa ridho dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jaminan yang begitu besar, mendengar jaminan yang begitu tinggi. Saat ini Nabi lagi berada di dalam rumah. Nabi langsung saking gembiranya, saking senangnya keluar rumah. Kemudian pergi di area yang biasa berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Kalau ada yang pernah pergi umrah ke Madinah, sebelum kita masuk di Raudhah, ada daerah kota yang di situ tanpa atap, isinya ada 6 tiang. Itu adalah lapangan tempat berkumpulnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabat. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan jaminan dari Allah, apapun yang Nabi inginkan pasti dikabulkan, Nabi langsung keluar, pergi ke halaman tersebut, seraya berteriak di hadapan para sahabat-sahabat. Beliau mengatakan, ayyuhal ashab, wahai sahabat-sahabatku, ishhadu, saksikanlah, walladzi nafsi Muhammad biyadih, la arda ahadu min ummati dakhala an-nar. Atau kama jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata sambil tanya, wahai sahabat-sahabatku, saksikanlah yang mana jiwa Muhammad ada di dalam genggaman Allah. Aku tidak ridho satupun daripada umatku dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersumpah kepada Allah tidak ridho kalau ada satu dari umatnya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad sudah seperti itu, berkorbannya sampai seperti itu, apa korban kita untuk Nabi Muhammad SAW? Apa balasan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Bikin acara maulid,
setelah itu kita kembali maksiat, mengucapkan sholawat tapi di belakang kita menyanyi-nyanyi lagu dangdut. Di sini kita pakai jilbab, di luar kita mengumbar aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang semuanya rahmat. Semuanya rahmat. Beliau mengatakan kullu ummati dakhala jannah. Semua umat pasti masuk surga. Beliau adalah manusia yang secara personal satu persatu mengentas umatnya yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok manusia satu-satunya yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari mahsyar, di mana semua para nabi itu mengatakan diminta pertolongan, mengatakan nafsi nafsi. Nabi Muhammad SAW apa? Adalah saya orang yang akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Itulah kekasih kita. Tinggal apa balasan kita untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barokah daripada malam yang mulia ini, barokah dari perkumpulan yang mulia ini, kita semua bisa dikembalikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta Nabi dengan cinta yang benar, cinta Nabi dengan cinta yang suci, cinta Nabi dengan cinta yang bukan cinta mainan. Insya Allah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam dicintakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Hadratul Muhtaram, para habaib, para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati orang tua saya Al-Habib Jailani Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Amin Ibn Wajami Al-Habaib Al-Habib Ja'far Al-Habsyi Al-Haddad, yang saya hormati para kiai, para asatidz, para tokoh keluarga besar dari Yayasan Al-Muhajirin, yang saya hormati Bapak Pemimpin dan Bapak Kapolres, wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barusan disampaikan bahwa hadirnya kita di majelis yang penuh barokah ini adalah undangan dari Nabi Muhammad SAW. Hakikat tuan rumah majelis ini bukan keluarga Al-Muhajirin. Keluarga atau pengurus Yayasan Al-Muhajirin adalah sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Hakikat tuan rumah di majlis ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu beruntung orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir menjadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Wa haqqun lil mazur an yukrim zairah. Sifat yang baik adalah orang tuan rumah menghormati para tamu. Kalau kita
menjadi tamu seseorang, maka orang yang baik akan menghormati kita, dan itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah hadirnya kita di tempat sini, kita semua adalah tamunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan bagi kita dipilih sama Allah menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi disampaikan banyak mungkin di antara saudara-saudara kita, mungkin dari umat Islam, di waktu yang sama, di saat yang sama, di jam yang sama, saat ini sekitar jam 10, mereka keluar ke tempat hal-hal yang menjauhkan dia dari Nabi Muhammad, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa mengakibatkan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala pilih kita kumpul ada di masjid ini. Ini adalah bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukti kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tidak dapat rahmatnya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah. Kalau Allah Ta'ala mandang dosa saya, Allah Ta'ala tidak mungkin kirim saya berangkat dari Pasuruan ke Kupang, dari Kupang ke Atambua, hadir majelis maulid ada di sini. Kalau Allah lihat dosa saya, tidak mungkin saya bisa berangkat ada di majelis ini. Tapi Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih sayang, Allah Maha mengampuni dosa, Allah Maha menutup aib. Nabi Muhammad Maha Kasih sayang, walaupun saya penuh dosa, walaupun saya penuh dengan yang namanya aib, Allah Ta'ala kirim saya dari Pasuruan, dari rumah saya berangkat ke Surabaya, dari Surabaya berangkat naik pesawat ke Kupang, dari Kupang ke tempat ini untuk mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkahan kepada kita, beri keberkahan kepada keluarga kita, beri keberkahan kepada harta kita, beri keberkahan kepada umur kita, kepada kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk membawa rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmat kepada siapa? Lil alamin, kepada semesta alam, semua alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, selain Allah adalah alam. Nabi Muhammad membawa rahmat bagi kaum manusia. Nabi Muhammad membawa rahmat bagi kaum jin. Nabi Muhammad membawa rahmat bagi kaum malaikat. Bahkan para binatang-binatang mendapatkan rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti seperti yang disampaikan oleh guru kita Habib Jailani, nanti kalau kita sudah meninggal, nanti kalau kita sudah masuk di alam mahsyar, di saat itu dikatakan wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Di saat itu tidak ada seseorang kecuali dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau seandainya kita ini punya salah, kita ini melakukan hal yang tidak baik, kemudian kita dipanggil, dimasukkan persidangan, ada di Jakarta, kita akan tegak, kita akan grogi, kita akan takut. Karena apa? Ini vonis antara penjara atau membayar denda atau lolos. Ketika kita masuk persidangan, kita akan takut. Ketahuilah bahwa nanti ada di akhirat, wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seseorang kecuali harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah tanya, hei kau, saya kasih mata, kau buat apa? Kau buat lihat Al-Quran, kau buat lihat orang-orang yang soleh. Apa kau pakai lihat hal-hal yang Allah haramkan? Apa engkau lihat hal-hal yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Apa engkau lihat orang-orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti Allah tanya, saya kasih kau telinga, kau pakai apa? Dengarkan Al-Quran atau dengarkan dangdut? Dengarkan sholawat kepada Nabi Muhammad
atau dengarkan hal-hal yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad SAW sedih. Allah Ta'ala tanya dulu, setiap anggota badan Allah minta pertanggungjawaban. Allah Ta'ala kasih harta, buat apa? Allah Ta'ala kasih anak, didik apa? Allah Ta'ala kawinkan kita dengan seorang perempuan, perempuan dikawinkan sama suami, hak-haknya sudah dijalani apa belum? Di saat itu, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di saat itu orang melakukan kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu orang melakukan kejelekan sekecil apapun Allah akan perlihatkan. Itu persidangannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau kita disidang sama polisi, kalau kita ditakut-takuti sama penjara, bisa kencing di tempat. Bagaimana nanti di akhirat kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, Allah Ta'ala yang beri kita umur, Allah Ta'ala yang beri kita sehat, Allah Ta'ala yang beri kita anak, Allah Ta'ala yang beri kita rezeki. Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang kecuali harus berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu manusia bingung, dari umat manapun bingung mau minta tolong sama siapa? Siapa yang bisa bertanggung jawab dengan mata? Coba hisab diri kita, hasibu qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kita. Kita punya mata, lebih sering melihat Al-Quran atau melihat HP? Coba kita hisab telinga kita, lebih sering dengarkan hal yang manfaat atau berita yang tidak bermanfaat? Mulut lebih banyak mengeluarkan hal-hal yang manfaat, zikir kepada Allah, nasihat kepada umat Islam yang lain, atau omongan-omongan yang bisa menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Ta'ala? Takut itu saat kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu manusia bingung mau mana, mau siapa, mau ke orang tua tuntut anak, anak tuntut orang tua. Rasulullah SAW beliau bersabda, awwalu ma yata'allaqu bihil abad yawmal qiyamah ahlu wa auladu. Pertama yang tuntut manusia nanti di akhirat bukan musuh yang ada di dunia, bukan ahlu, istrinya. Istri tuntut suami, ya Allah, saya tidak sholat karena saya tidak pernah disuruh sama suami saya sholat. Ya Allah, saya tidak puasa Ramadan karena saya ingin suami saya tidak puasa ada di bulan Ramadan. Istri tuntut suami, suami tuntut istri, anak tuntut orang tua. Nanti anaknya ngomong, ya Allah, saya tidak bisa ngaji Al-Quran karena saya tidak pernah diajari Al-Quran. Saya tidak bisa sholat yang benar karena saya tidak pernah diajari sholat yang benar sama orang tua. Anak tuntut orang tua tuntut anak, suami tuntut istri, istri tuntut suami. Semua orang bingung. Di saat itu manusia telanjang, yang laki telanjang, yang perempuan telanjang, tidak ada yang syahwat. Saking takutnya, hari yang sangat menegangkan. Manusia lari ke Nabi Allah Adam, minta tolong sama Nabi Adam. Wahai orang tua semua manusia, saya minta syafaat. Tolong mintakan sama Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Jadi kita akan datang kepada Nabi Allah Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak mampu, saya juga takut. Hari ini saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari ke Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh juga takut. Lari ke Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim juga takut. Lari ke Nabi Musa juga takut. Terakhir lari kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ngomong, ya Rasulullah, kita umatmu ya Rasulullah. Kita ya Rasulullah setiap bulan Rabiul Awal kumpul sholawat kepadamu ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya banyak dosa. Kita banyak dosa ya Rasulullah, tapi kita punya cinta kepada ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana laha. Saya yang nolong kamu, saya yang nolong kamu. Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat panjang, sehingga Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kaumnya kepala, wa qul yusma'la, berkatalah, ucapanmu akan didengar.
Wasal tu'to, minta, permintaanmu akan dikabulkan. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan hanya ngasih syafaat cucu-cucunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya ngasih syafaat kepada para ulama. Apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian dari umatnya Rasulullah dikasih syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad tidak puas, sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud yang sangat panjang. Sampai Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kau punya kepala, wa berjus ma'la, katakan omonganmu akan didengar, wasal tu'to, minta, permintaanmu akan diberi. Nabi Muhammad katakan lagi, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan mereka dari azab api neraka. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu kita paling butuh sama Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai, walau anna amilna kulla hinin bi Ahmad maulidan wa kana wajib. Kalau seandainya setiap saat, bukan hanya di bulan Maulid, setiap saat kita adakan Maulid, setiap hari kita kumpul baca Maulid, untuk Nabi Muhammad itu hukumnya bisa wajib. Karena apa? Saat nanti ada di akhirat kita tidak bisa minta bantuan kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku akan mencakup, akan aku berikan kepada umat-umatku yang banyak dosanya, walaupun dia punya dosa besar. Alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad. Ya, kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan dilupakan Nabi Muhammad. Jangan karena HP Nabi Muhammad ditinggal. Jangan karena malas sholat ditinggal. Jangan pernah melukai hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita cinta sama Nabi Muhammad. Ayo kita sayangi Nabi Muhammad lebih dari segala hal. Kita tidak punya siapa-siapa di akhirat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akun hab ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidak akan sempurna iman manusia, iman seorang umat Islam, kecuali aku lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wa nasi ajma'in, dan kepada semua manusia. Kita cinta sama orang tua karena Nabi Muhammad. Kita cinta sama saudara kita karena Nabi Muhammad. Kita cinta sama anak kita karena Nabi Muhammad. Kita jaga harta kita karena Nabi Muhammad. Kita keluar dari rumah karena Nabi Muhammad. Kita masuk karena Nabi Muhammad. Kita keluarkan omongan dari mulut karena Nabi Muhammad. Kita diam karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita satu, semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat rahimahumullah. Kalau kita ini tawassul dengan orang-orang yang soleh, dengan para aulia, dengan manusia-manusia yang suci yang ikut sama Nabi Muhammad. Ini kalau orang Jawa Timur yang seringnya tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultan Aulia, ya, rajanya para aulia. Kita adakan acara manaqib. Kita cari berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita yakin kapan kita tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani akan membantu kita, akan mendampingi kita. Ketahuilah, kita kumpul karena Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani punya maqam yang tinggi, punya derajat yang tinggi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, karena sayangnya kepada Nabi Muhammad, karena mengikuti amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita minta doa sama orang soleh, kita yakin barokahnya orang soleh, insya Allah yang sakit bisa sembuh, yang punya hajat akan diselesaikan hajatnya. Ketahuilah, kita kumpul karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad hadir. Kalaupun kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad karena dosa yang penuh dalam diri kita, penuh dalam hati kita, penuh kotoran, penuh dosa, ketahuilah Nabi Muhammad hadir, dan insya Allah Nabi Muhammad memandang kita.
Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan cinta yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah ketika duduk sama sahabatnya. Ketika Rasulullah duduk sama sahabatnya, Rasulullah ngomong, "Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku." Sahabat ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita saudaramu?" "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Ini sahabat, ini orang yang perang sama kamu. Cinta kamu, hartanya diberikan untuk kamu. Ini semua sahabat ini saudaramu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak, bukan. Engkau adalah sahabatku. Tapi aku rindu dengan saudaraku." Sahabat tanya, "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Saudaraku adalah orang yang hidup setelahku dan dia iman dan cinta kepadaku." Karena itu saya tanya di majelis yang penuh berkah ini, ayo jawab bareng-bareng. Apakah kita cinta Nabi? Cinta Nabi? Ketahuilah kita adalah orang yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Jaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan mentaati syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jaga sholat kita 5 waktu. Jaga puasa kita ada di bulan Ramadan. Jaga zakat kita, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Niscaya nanti kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia bukan tujuan kita. Dunia bukan kehidupan kita. Kehidupan kita nanti di akhirat sama Nabi Muhammad SAW. Di sini kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal baik kita. Allah ampuni semua dosa kita. Allah tutup aib kita. Allah kabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat walaupun batin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya tutup ceramah ini dengan talqin zikir ya. Talqin kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang terakhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu kalau mati apapun keadaannya, mau baca la ilaha illallah, mau tidak baca kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Yang dimaksud dalam hadis ini, barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab, free. Masuk surganya langsung tanpa perlu dihisab. Matanya ada dihisab, mulutnya ada dihisab, telinganya ada dihisab. Masuk surganya langsung. Nah kita sekarang barang-barang yang khusyuk ya. Baca barang-barang yang khusyuk, kita nyanyi, "Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan di saat ini kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau kita sudah mau mati, kalau sudah sakaratul maut, mudahkan mulut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Nah itu yang khusyuk, jangan main-main ya. Yang tidur dicek, yang tidur duduk yang tenang. Kita niat, mudah-mudahan barokahnya majelis maulid, barokahnya Nabi Muhammad, kita mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha. Saya tuntun ya, saya tuntun bareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ta'ala wa barakatuh. Syukran Habibuna. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Habibul Kiram Al-Habib Syekh Umar Al-Bifri dari Kupang. Kepada beliau waktu kami hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi biwakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lillahi wa lillahi sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat kari hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal akhirah azab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.